Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Siapa sangka nih, seorang istri yang hanya sabar dan diam justru malah diusir dari rumah oleh suami dan ibu mertuanya sendiri. Lebih kejamnya lagi, ia dituduh berzina hanya karena anaknya tidak mirip dengan bapaknya. Mereka menghina, mempermalukan, bahkan menggantikan posisinya dengan wanita lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun ada satu hal yang tidak pernah mereka ketahui. Rumah mewah yang mereka banggakan itu ternyata berdiri di atas tanah milik wanita yang mereka usir. Dan saat kebenaran terungkap, semuanya berubah menjadi penyesalan yang tidak lagi bisa mereka perbaiki. Jadi sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ibu mertua tuduh aku berzina karena anakku tidak mirip dengan putranya. Mereka usir aku demi pelakor hina. Mereka lupa sedang tinggal di atas tanahku. Kini ku balas mereka hingga hidup di jalanan tanpa harta sedikit pun. Kehidupan yang tampak sempurna. Alia menjalani hidup yang dari luar terlihat seperti impian banyak orang. Ia tinggal di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di atas tanah miliknya sendiri. Hasil kerja keras yang ia bangun jauh sebelum menikah dengan Reza. Rumah itu bukan hanya bangunan, tapi simbol dari perjuangan dan kemandiriannya. Bersama Reza, kehidupan mereka awalnya terlihat harmonis. Reza adalah suami yang karismatik dan cukup disegani di lingkungan kerjanya. Namun di balik senyumnya, ada kebiasaan yang mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut, semakin sibuk dengan ponselnya, dan semakin jarang berbicara hangat dengan Alia. Di sisi lain, Sari, ibu Reza, kerap datang tanpa pemberitahuan. Awalnya hanya kunjungan biasa, namun lama-kelamaan kehadirannya berubah menjadi campur tangan yang tidak pernah diminta. Ia mulai mengatur hal-hal kecil di rumah itu, dari cara Alia mengatur dapur hingga cara ia berbicara dengan Reza. Semua dinilai, semua dikomentari. Alia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, apalagi menghormati Sari adalah bagian dari perannya sebagai istri. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan ada batas yang perlahan dilanggar. Di kantor Reza, muncul sosok baru bernama Lina. Rekan kerja yang terlihat ramah, percaya diri, dan terlalu mudah masuk ke dalam lingkaran pribadi Reza. Awalnya hanya urusan pekerjaan, namun intensitas kebersamaan mereka mulai meningkat. Nama Lina mulai sering disebut Reza di rumah, meski tanpa penjelasan yang jelas. Alia memperhatikan semuanya dalam diam. Ia tidak langsung menuduh, tidak pula langsung marah. Tapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda, seperti ketenangan yang perlahan digantikan oleh bayangan keraguan. Dan di balik semua itu, rumah yang tampak sempurna itu sebenarnya mulai retak, meski belum ada satupun yang mengakuinya. Bibit kecurigaan. Perubahan pada Reza tidak lagi bisa disembunyikan. Sari mulai menyadarinya sejak beberapa minggu terakhir. Putranya yang dulu hangat dan mudah diajak bicara kini lebih sering diam, seolah pikirannya berada di tempat lain meski tubuhnya ada di hadapannya. Setiap kali Sari datang ke rumah Alia, ia semakin peka terhadap hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Reza menjawab pertanyaan, cara ia tersenyum sekilas, hingga cara ia lebih sering menunduk pada layar ponselnya daripada menatap istrinya sendiri. Di dalam pikirannya, Sari mulai membandingkan. Tanpa sadar, nama Lina semakin sering muncul dalam benaknya. Gadis itu terlihat lebih ceria, lebih aktif, dan menurut Sari, lebih sejalan dengan dunia Reza yang sibuk dan modern. Alia itu terlalu tenang, gumam Sari suatu hari ketika melihat Alia sedang membereskan meja makan. Reza butuh seseorang yang bisa mengikuti ritmenya. Ucapan itu awalnya hanya bisikan dalam pikirannya sendiri, tetapi semakin sering ia ulang, semakin ia percaya bahwa itu adalah kebenaran. Sari mulai melempar komentar kecil kepada Reza. Terkadang ia menyebut Lina secara tidak langsung, membandingkan cara kerja, cara bicara, bahkan cara berpakaian. Semua dibungkus seolah hanya nasihat ibu kepada anak, padahal perlahan mengarah pada satu hal, meragukan Alia.
Reza yang awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu mulai terpengaruh. Setiap kata Sari seperti menempel di pikirannya. Apalagi ketika ia sendiri mulai sering berinteraksi dengan Lina di kantor. Tanpa ia sadari, garis antara pekerjaan dan perasaan mulai kabur. Alia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun ia mulai merasakan perubahan halus di sekelilingnya. Tatapan Sari yang lebih tajam, sikap Reza yang mulai menjaga jarak, dan nama Lina yang semakin sering muncul dalam percakapan kecil yang terdengar tidak sengaja. Di tengah semua itu, Alia belum tahu bahwa bibit kecurigaan yang ditanam Sari perlahan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar salah paham. Fitnah pertama. Awalnya hanya percakapan kecil yang terdengar seperti keluhan biasa. Sari tidak pernah secara langsung menuduh Alia di depan umum, tetapi cara ia berbicara mulai berubah. Ada nada yang lebih tajam, lebih terarah, seolah setiap kalimatnya disusun untuk menanamkan keraguan. Di hadapan kerabat atau orang yang datang berkunjung, Sari mulai melempar komentar halus. Ia berkata bahwa Reza tampak terlalu sibuk akhir-akhir ini, bahwa Alia terlalu dingin sebagai istri, dan bahwa rumah tangga mereka terlihat tidak sehangat yang ia harapkan. "Kadang saya cuma khawatir," ucap Sari suatu kali dengan ekspresi penuh kepedulian palsu. Reza itu butuh pasangan yang benar-benar bisa memahami dunianya. Bukan yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ada satupun bukti yang ia pegang, tetapi itu tidak menghentikannya. Bagi Sari, perasaan sudah cukup untuk dijadikan kebenaran. Lama-kelamaan, bisikan itu menyebar lebih jauh dari yang ia kira. Beberapa orang mulai mengulang cerita yang sama, menambahkan versi mereka sendiri, memperindah gosip yang awalnya hanya dugaan. Reza mulai mendengar potongan-potongan cerita itu dari berbagai arah. Dari rekan kerja, dari lingkungan sekitar, bahkan dari percakapan tidak langsung yang membuat pikirannya tidak lagi tenang. Nama Alia mulai dikaitkan dengan kata-kata yang tidak pernah ia dengar dari mulut istrinya sendiri. Di sisi lain, Lina menjadi sosok yang semakin sering berada di dekat Reza. Ia tidak pernah menolak saat diminta membantu, tidak pernah membantah ketika diajak berbicara lebih lama. Kehadirannya terasa seperti penyeimbang di tengah kebingungan yang mulai tumbuh. Alia sendiri mulai merasakan perubahan itu, meski belum bisa memahaminya sepenuhnya. Reza menjadi lebih pendiam, Sari semakin sering memberikan komentar yang terdengar seperti sindiran, dan suasana rumah yang dulu tenang kini terasa seperti ruang yang penuh tekanan tak terlihat. Namun yang paling berbahaya dari semua itu adalah satu hal. Fitnah pertama sudah terlanjur lahir. Dan seperti api kecil yang dibiarkan di ruangan tertutup, ia mulai mencari jalan untuk membesar tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Kedekatan yang disalahartikan. Di kantor, Reza dan Lina mulai terlihat seperti dua orang yang tidak bisa dipisahkan dalam urusan pekerjaan. Awalnya hanya diskusi proyek, rapat singkat, atau koordinasi yang memang diperlukan. Namun seiring waktu, intensitas pertemuan itu semakin meningkat tanpa disadari. Lina selalu tahu kapan harus hadir, kapan harus membantu, dan kapan harus sekadar menjadi pendengar. Cara bicaranya tenang, sikapnya sigap, dan ia tidak pernah terlihat keberatan ketika Reza meminta pendapat di luar jam kerja. Semua itu membuat Reza merasa terbantu di tengah tekanan pekerjaannya. Tanpa ia sadari, kebiasaan itu mulai menjadi rutinitas. Makan siang bersama rekan kerja lain perlahan berubah menjadi berdua. Percakapan yang awalnya tentang pekerjaan mulai diselingi hal-hal ringan tentang kehidupan, rutinitas, bahkan keluhan kecil yang tidak pernah ia sampaikan di rumah. Bagi Reza, semua itu terasa wajar. Ia menganggap Lina hanya rekan kerja yang kompeten dan bisa diandalkan. Namun dari luar, kedekatan itu mulai terlihat berbeda. Sari adalah orang pertama yang benar-benar menangkap perubahan itu. Ia tidak melihatnya sebagai hal biasa. Di matanya, setiap kebersamaan Reza dan Lina adalah tanda yang memperkuat semua prasangka yang sudah ia tanam sejak awal. Kalau bukan karena ada sesuatu, mana mungkin mereka selalu bersama seperti itu, gumam Sari suatu malam, saat mendengar cerita dari orang yang kebetulan melihat Reza dan Lina makan bersama. Dalam pikirannya, semua potongan kecil itu mulai tersusun menjadi satu kesimpulan yang ia anggap pasti. Tanpa bukti jelas, tanpa konfirmasi dari Reza, Sari semakin yakin bahwa Alia bukan lagi sosok yang pantas berada di samping putranya.
Keyakinan itu membuat sikapnya terhadap Alia semakin dingin. Ia mulai lebih sering menyindir, lebih mudah menghakimi, dan lebih berani membandingkan Alia dengan Lina secara terbuka di lingkungan kecil yang ia jangkau. Sementara itu, Alia mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Reza. Bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal cara Reza menatapnya, seolah ada sesuatu yang tidak lagi utuh di antara mereka. Di tengah semua itu, Lina tetap berada di posisi yang sama, dekat, hadir, dan terlihat tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Justru karena itulah, kedekatan yang tampak sederhana itu mulai berubah menjadi sumber kesalahpahaman yang semakin sulit dihentikan. Tuduhan tanpa bukti. Ketegangan di rumah itu mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar sindiran atau perbandingan halus, tetapi sudah mengarah pada sesuatu yang lebih tajam, tuduhan. Sari semakin sulit menahan keyakinannya sendiri. Semua yang ia lihat, perubahan Reza, kedekatannya dengan Lina, dan sikap Alia yang menurutnya terlalu tenang, menjadi bahan bakar bagi pikirannya yang sudah terlanjur dipenuhi prasangka. Suatu sore, ketika Alia sedang berada di ruang tamu, Sari akhirnya melontarkan kalimat yang selama ini hanya berputar di kepalanya. "Aku cuma mau jujur," ucap Sari dengan nada dingin yang dipaksakan terdengar tenang. "Tapi menurutku kamu itu tidak setia, Alia." Ruang itu seketika terasa lebih sempit. Alia berhenti bergerak, menatap Sari tanpa langsung menjawab. Bukan karena takut, tetapi karena mencoba memahami dari mana kalimat itu berasal. "Tidak setia?" ulang Alia pelan, memastikan ia tidak salah dengar. Sari tidak langsung menjawab. Ia justru mengalihkan pandangan, seolah kata-katanya tadi bukan sesuatu yang harus ia pertanggungjawabkan. Namun dalam pikirannya, semua itu sudah jelas. Ia merasa tidak perlu bukti untuk sesuatu yang menurutnya terasa benar. "Reza berubah," lanjut Sari. "Dan kamu terlalu dingin. Lalu Lina ada di sekitar Reza setiap hari. Semua itu tidak mungkin kebetulan." Alia menarik napas panjang. Ia mulai memahami bahwa tuduhan ini bukan lahir dari fakta, tetapi dari gabungan asumsi, gosip yang tidak jelas sumbernya, dan cerita yang kemungkinan besar dipelintir oleh Lina atau orang lain di sekitarnya. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya tuduhannya, melainkan cara Sari mengucapkannya seolah itu adalah kebenaran yang sudah final. "Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu," jawab Alia akhirnya dengan suara tenang. "Dan kalau ada yang bilang sebaliknya, seharusnya ada bukti, bukan perasaan." Kalimat itu tidak mengubah apapun di benak Sari. Justru membuatnya semakin yakin bahwa Alia sedang membela diri. Di luar percakapan itu, gosip yang sebelumnya hanya berputar di lingkar kecil mulai menyebar lebih jauh. Nama Alia mulai dikaitkan dengan kata-kata yang tidak pernah ia lakukan, hanya karena perbedaan sikap dan cerita yang tidak pernah diverifikasi. Reza yang mendengar potongan-potongan itu mulai berada dalam posisi yang semakin sulit. Ia tidak tahu harus percaya siapa, karena semua orang berbicara dengan keyakinan masing-masing, tanpa satupun benar-benar membawa kebenaran yang utuh. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai menjadi jelas. Tuduhan tanpa bukti telah berubah menjadi bayangan besar yang mulai menutupi semua hal baik yang pernah ada di rumah itu. Rumah mulai retak. Sejak tuduhan itu mulai beredar, suasana di dalam rumah berubah perlahan tapi pasti. Bukan perubahan yang meledak dalam satu malam, melainkan retakan kecil yang terus melebar tanpa disadari siapapun. Reza mulai menjauh dari Alia. Bukan dengan kemarahan yang jelas, tetapi dengan diam yang terasa lebih berat dari kata-kata. Percakapan mereka yang dulu mengalir kini berubah menjadi jawaban singkat, tanpa rasa ingin melanjutkan. "Aku pulang terlambat," hanya itu yang sering Reza ucapkan. "Sudah makan," jawab Alia, lebih sering sendiri di meja makan yang dulu mereka gunakan bersama. Tidak ada lagi cerita hari ini. Tidak ada lagi tawa kecil di sela percakapan. Yang ada hanya jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Reza mulai memperhatikan Alia dengan cara yang berbeda. Setiap gerakan, setiap kalimat, bahkan setiap keheningan dianggap memiliki makna tersendiri. Kata-kata Sari dan gosip yang ia dengar di luar rumah mulai bercampur di pikirannya, membentuk kecurigaan yang tidak pernah ia ucapkan langsung. Alia merasakannya, tapi tidak langsung memahami sepenuhnya. Ia melihat Reza yang semakin dingin, semakin berhati-hati dalam berbicara,
Seolah setiap kata harus dipilih dengan sangat hati-hati agar tidak memicu sesuatu. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang yang sama namun dengan jarak yang terasa jauh, Alia mencoba membuka percakapan. "Ada yang berubah di antara kita?" tanyanya pelan. Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah lain, seperti sedang mencari jawaban yang bahkan ia sendiri tidak yakin. "Tidak ada apa-apa," jawabnya akhirnya, singkat. Tapi justru kalimat itu yang membuat semuanya terasa lebih tidak baik-baik saja. Di dalam pikiran Reza, suara-suara lain terus mengganggu. Tentang Lina yang selalu ada saat ia bekerja, tentang Sari yang terus memperingatkan, dan tentang Alia yang menurutnya terlalu tenang untuk semua hal yang sedang terjadi. Ketika tidak ada bukti yang jelas, kecurigaan mulai mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kepercayaan. Alia mencoba bertahan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Diam, sabar, dan tidak langsung menyimpulkan. Namun kini, bahkan kesabarannya pun mulai terasa seperti sesuatu yang disalahartikan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Lebih seperti ruang yang sama, tetapi dihuni oleh dua orang yang mulai tidak lagi saling memahami. Dan di antara mereka, retakan itu terus melebar, tanpa ada yang benar-benar mau mengakui bahwa fondasinya sudah mulai goyah. Tekanan di rumah sendiri. Kehadiran Sari di rumah itu kini bukan lagi sekadar kunjungan. Ia datang lebih sering, lebih lama, dan dengan sikap yang semakin membuat Alia merasa seperti orang asing di tempat yang sebenarnya ia miliki sendiri. Awalnya Sari hanya duduk dan mengamati. Namun lama-kelamaan, ia mulai bergerak bebas di dalam rumah itu, seolah memiliki hak penuh atas setiap sudutnya. Ia membuka lemari, mengomentari penataan barang, bahkan mengatur ulang hal-hal kecil yang tidak pernah ia minta untuk diubah. "Alia, ini kenapa ditaruh di sini?" "Tidak cocok," ucap Sari sambil memindahkan sesuatu tanpa menunggu jawaban. Alia hanya diam. Ia mencoba tetap tenang, mengingat bahwa ini adalah ibu Reza. Namun setiap tindakan kecil Sari terasa seperti penegasan bahwa keberadaannya di rumah itu mulai dipertanyakan. Sari tidak lagi berbicara dengan nada sekadar memberi saran. Ada ketegasan yang berubah menjadi tekanan. Setiap kali Alia menjawab, Sari menatapnya seperti sedang menilai sesuatu yang tidak layak. "Dulu rumah ini lebih rapi," gumam Sari suatu sore, meski rumah itu sebenarnya tidak berubah selain isi pikirannya sendiri. Reza tidak banyak berkata apa-apa. Ketika Sari ada di rumah, ia lebih memilih diam atau menghindar ke ruangan lain. Sikap itu membuat Alia merasa semakin sendirian menghadapi tekanan yang datang tanpa henti. Yang lebih menyakitkan bagi Alia bukan hanya kata-kata Sari, tetapi cara perlakuan itu terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman baginya. Rumah itu, yang dibangun di atas tanah miliknya sendiri, kini terasa seperti wilayah yang harus ia masuki dengan hati-hati. Sari bahkan mulai memperlakukan Alia seperti tamu yang harus mengikuti aturan tidak tertulis. Cara berbicara, cara duduk, bahkan cara Alia mengambil keputusan kecil di rumah itu sering dikoreksi seolah ia tidak punya hak penuh di sana. "Kalau di rumah keluarga Reza dulu tidak seperti ini," kata Sari lagi, dengan nada yang seolah membandingkan tanpa henti. Alia mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar campur tangan. Ini sudah menjadi bentuk tekanan yang perlahan mengikis posisinya di dalam rumah sendiri. Namun ia tetap tidak membalas dengan emosi. Ia memilih bertahan dalam diam, meski setiap hari rasa asing itu semakin kuat, dan batas antara tuan rumah dan orang yang tidak diinginkan mulai kabur tanpa pernah benar-benar diucapkan secara langsung. Fitnah yang menyebar. Di luar rumah, Lina mulai memainkan perannya dengan cara yang jauh lebih halus daripada Sari. Ia tidak pernah terlihat menuduh secara langsung, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tetapi justru dari sikap tenang dan seolah netral, itulah pengaruhnya perlahan menguat. Setiap kali Reza berada di kantor, Lina selalu hadir di waktu yang tepat. Ia menjadi tempat Reza melampiaskan kebingungan yang tidak pernah ia ceritakan di rumah. Tanpa sadar, Reza mulai merasa lebih mudah berbicara dengannya daripada dengan Alia. "Aku cuma bingung," ujar Reza suatu hari dengan nada lelah. "Semua orang seolah punya pendapat tentang rumah tanggaku." Lina hanya tersenyum kecil, seolah memahami tanpa perlu banyak penjelasan. "Kadang orang di luar bisa melihat lebih jelas daripada yang di dalam," jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana,
tapi cukup untuk menanamkan sesuatu yang baru di pikiran Reza. Bukan jawaban, melainkan arah baru bagi keraguannya. Lina tidak pernah menyebut Alia secara buruk. Ia tidak perlu. Ia hanya menguatkan cerita yang sudah lebih dulu ditanam Sari, lalu membiarkan Reza menyimpulkan sendiri sisanya. Setiap keraguan kecil yang muncul, Lina tidak menepisnya, justru mengarahkannya dengan lembut. Sementara itu, Sari terus menambah tekanan dari sisi lain. Ia mengulang cerita yang sama, memperkuat prasangka yang sama, dan memastikan bahwa setiap celah keraguan tidak pernah benar-benar tertutup. Reza mulai berada di tengah dua arus yang tidak pernah benar-benar bertabrakan, tetapi justru saling menguatkan. Sari dengan keyakinannya yang keras, Lina dengan ketenangan yang meyakinkan. Keduanya tanpa sadar membentuk satu narasi yang semakin sulit ia bantah. Di rumah, Alia mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Reza tidak lagi hanya menjauh, tetapi juga mulai mempertanyakan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menjadi masalah. Tatapannya lebih sering ragu, jawabannya lebih sering tidak pasti. "Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya," kata Reza suatu malam, dengan suara yang tidak lagi hangat. Alia menatapnya lama. Ia bisa merasakan bahwa yang dimaksud, sebenarnya, bukan lagi tentang fakta, tetapi tentang sesuatu yang sudah dipengaruhi oleh cerita orang lain. Fitnah yang awalnya hanya bisikan kini sudah menyebar ke berbagai arah. Ia tidak lagi berdiri sendiri, tetapi telah berubah menjadi jaringan cerita yang saling menguatkan, hingga kebenaran mulai kehilangan ruang untuk didengar. Keputusan yang salah. Reza semakin sering terjebak dalam pikirannya sendiri. Setiap hari yang ia jalani kini seperti kumpulan potongan cerita yang tidak pernah benar-benar utuh. Sari dengan keyakinannya, Lina dengan ketenangannya, dan gosip yang samar dari luar kantor, semuanya membentuk satu bayangan besar yang terus mengganggu kepalanya. Yang tidak pernah ia lakukan adalah benar-benar mendengarkan Alia. Setiap kali Alia mencoba berbicara, Reza sudah lebih dulu menyiapkan kesimpulan di dalam pikirannya. Ia tidak lagi benar-benar mendengar, hanya menunggu bagian yang bisa menguatkan keraguannya. "Aku tidak pernah melakukan apapun yang kamu pikirkan," kata Alia suatu malam, dengan suara yang tetap tenang meski matanya mulai lelah. Reza terdiam, tapi bukan karena ia percaya, melainkan karena pikirannya sudah terlalu penuh untuk menerima penjelasan baru. "Tapi semua orang tidak mungkin salah," jawabnya akhirnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi titik yang tidak disadari Reza. Ia mulai menukar fakta dengan asumsi, dan penjelasan dengan dugaan. Dalam pikirannya, diam Alia dianggap sebagai tanda, ketenangannya dianggap sebagai pembelaan, bahkan sikap sabarnya pun mulai dipandang sebagai sesuatu yang mencurigakan. Di sisi lain, Sari terus memperkuat keyakinan itu. Setiap keraguan kecil Reza dianggap sebagai bukti bahwa ia mulai sadar. Lina pun tetap berada di posisi yang sama, tidak menekan, tidak memaksa, hanya memastikan bahwa Reza tidak pernah kembali sepenuhnya ke titik awal. Reza mulai mengambil jarak yang lebih nyata. Ia lebih sering menghindari percakapan, lebih cepat meninggalkan ruangan, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah tanpa alasan yang jelas. Alia melihat semuanya, tetapi tidak lagi tahu harus menjelaskan dari mana. Setiap penjelasan yang ia berikan seolah tidak pernah sampai ke tempat yang tepat. Suatu hari, Reza akhirnya mengucapkan sesuatu yang mengubah arah hubungan mereka. "Aku tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya," katanya dengan nada datar. Alia menatapnya lama, seolah kalimat itu bukan tentang kebingungan, tetapi tentang keputusan yang sudah mulai terbentuk jauh sebelum percakapan itu terjadi. Dan tanpa disadari Reza, pada saat ia mulai mempertanyakan, ia sebenarnya sudah mulai mengambil keputusan, meski tanpa mendengar seluruh cerita dari orang yang seharusnya paling ia percaya. Pengusiran dari rumah. Hari itu tidak dimulai dengan teriakan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pertengkaran besar seperti yang sering terjadi dalam drama. Justru semuanya terasa lebih dingin dari biasanya, terlalu tenang, sampai membuat suasana rumah itu terasa asing. Alia baru saja keluar dari kamar ketika ia melihat Sari dan Reza sudah duduk di ruang tengah. Lina tidak ada di sana, tetapi namanya seperti tetap hadir di antara jarak yang membeku itu. Reza tidak menatap Alia langsung. Ia hanya memegang sesuatu di tangannya, lalu menaruhnya kembali di meja. Gerakannya pelan, tapi berat.
Kita sudah memikirkan ini, kata Reza akhirnya. Alia berhenti berjalan. Ia tidak langsung menjawab, hanya menunggu kalimat itu dilanjutkan. Sari yang pertama berbicara, dengan nada yang lebih tegas daripada biasanya. Rumah ini sudah tidak sehat lagi untuk kamu tinggal di sini. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya jauh lebih dalam dari sekadar permintaan pindah. Alia menatap Sari lama, mencoba menemukan alasan yang masuk akal di balik keputusan itu. Tidak sehat, ulang Alia pelan. Karena apa? Tidak ada jawaban yang benar-benar jelas. Yang ada hanya tatapan yang menghindar, dan alasan yang terdengar seperti rangkaian kesimpulan yang sudah mereka yakini tanpa pernah benar-benar dibuktikan. Reza akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan suara lebih pelan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kita tidak bisa terus seperti ini. Alia mengerti satu hal dari kalimat itu. Keputusan sudah dibuat, dan ia tidak lagi menjadi bagian dari percakapan yang menentukan hidupnya sendiri. Tidak ada pembelaan yang didengar. Tidak ada penjelasan yang diminta sampai selesai. Yang ada hanya keputusan yang lahir dari keyakinan yang dibangun tanpa dasar yang utuh. Sari berdiri, lalu melanjutkan dengan dingin yang lebih nyata. Kamu bisa ambil barang-barangmu hari ini juga. Lebih baik semuanya selesai sekarang. Alia tidak langsung bergerak. Ia masih berdiri di tempat yang sama, seolah mencoba memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi di rumah yang berdiri di atas tanah miliknya sendiri. Reza akhirnya menoleh sedikit, tetapi tidak cukup untuk benar-benar menatapnya. Ini yang terbaik, katanya, meski terdengar lebih seperti kalimat yang dipaksa untuk diyakini. Alia menarik napas panjang. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Hanya keheningan yang terasa terlalu sempit untuk ditahan lebih lama. Dan di momen itu, Alia menyadari bahwa ia tidak sedang diminta pergi dari sebuah rumah biasa. Ia sedang diusir dari sesuatu yang sudah lama ia jaga, oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar mau mendengarkan kebenaran sampai akhir. Kebenaran yang disembunyikan. Alia tidak membantah lagi. Saat pintu rumah itu akhirnya benar-benar menutup di belakangnya, ia tidak menoleh. Langkahnya pelan, membawa beberapa barang penting dalam satu koper kecil, seolah ia tidak sedang meninggalkan seluruh bagian hidupnya, hanya sementara waktu. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada permintaan untuk kembali, hanya keheningan yang terasa lebih tajam dari kata-kata. Reza berdiri di dalam rumah, tetapi tidak mengikuti. Sari mengawasi dari belakang dengan wajah yang sulit dibaca, antara puas dan yakin bahwa keputusan mereka sudah benar. Namun tidak satu pun dari mereka tahu bahwa Alia tidak pergi dengan tangan kosong. Di dalam koper itu, tersimpan dokumen yang tidak pernah mereka perhatikan. Sertifikat tanah, akta kepemilikan, dan seluruh berkas legal yang menunjukkan satu fakta sederhana. Rumah itu berdiri di atas nama Alia, bukan siapapun yang berada di dalamnya sekarang. Alia sengaja tidak pernah mengangkat hal itu dalam perdebatan. Bukan karena ia tidak punya hak, tetapi karena ia tidak pernah merasa perlu menjadikan kepemilikan sebagai senjata dalam hubungan yang seharusnya dibangun atas kepercayaan. Di apartemen kecil yang ia datangi setelah keluar dari rumah itu, Alia duduk sendirian. Suasana jauh lebih sunyi, tetapi justru di sana pikirannya mulai bekerja lebih jernih. Ia membuka satu persatu dokumen yang selama ini ia simpan rapi, bukan karena ragu, tetapi karena tahu suatu hari ia mungkin akan membutuhkannya. Dan hari itu, tanpa ia rencanakan, akhirnya tiba. Di balik semua tuduhan, gosip, dan keputusan yang dibuat tanpa mendengar dirinya, Alia menemukan satu hal yang tidak pernah hilang, bukti nyata yang tidak bisa dipelintir oleh asumsi siapapun. Sementara itu, di rumah yang baru saja ia tinggalkan, Reza dan Sari masih merasa berada di posisi yang benar. Mereka percaya bahwa mereka telah menyelesaikan masalah, tanpa menyadari bahwa fondasi keputusan itu berdiri di atas ketidaktahuan yang mereka pilih sendiri. Alia tidak marah, tidak pula terburu-buru membalas. Ia hanya menatap dokumen-dokumen itu dalam diam, memahami bahwa kebenaran tidak selalu perlu diteriakkan sejak awal. Terkadang, ia cukup disimpan, sampai saatnya tiba untuk berbicara sendiri. Lina menang sementara. Di hari-hari setelah Alia pergi, suasana di sekitar Reza berubah pelan tapi pasti. Bukan menjadi lebih tenang seperti yang Sari harapkan,
melainkan justru terasa seperti ruang kosong yang tidak segera terisi dengan benar. Namun bagi Lina, keadaan itu terlihat berbeda. Ia mulai muncul lebih sering di sisi Reza, bukan hanya di kantor, tetapi juga dalam percakapan-percakapan kecil di luar urusan pekerjaan. Ia tidak pernah memaksakan diri masuk ke ruang pribadi Reza, tetapi selalu hadir di waktu yang tepat, seolah sudah tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Reza yang sedang berada dalam kondisi rapuh tidak banyak menolak. Ia menerima kehadiran itu sebagai sesuatu yang menenangkan, meski tidak pernah benar-benar ia definisikan. Sari memperhatikan semua itu dengan keyakinan yang semakin menguat. Di matanya, Lina adalah sosok yang akhirnya cocok dengan Reza. Sosok yang sejak awal ia yakini lebih pantas mendampingi putranya. Sekarang jauh lebih baik, gumam Sari suatu hari ketika melihat Reza lebih sering tersenyum kecil saat berbicara dengan Lina. Lina tidak pernah menyebut dirinya menang. Ia tidak pernah menyatakan apapun secara langsung. Tetapi dalam diamnya, ada rasa puas yang sulit disembunyikan. Ia merasa posisinya kini lebih dekat dengan pusat kehidupan Reza daripada sebelumnya. Meski begitu, ada satu hal yang tidak ia sadari sepenuhnya. Tempat Alia tidak benar-benar kosong. Reza masih sering terdiam di tengah percakapan, seperti sedang kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Ada momen-momen ketika ia tampak bingung tanpa alasan jelas, seolah ada bagian dari hidupnya yang belum selesai. Lina menganggap itu hanya proses, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Sari pun menganggapnya sebagai adaptasi. Di permukaan, semuanya terlihat bergerak ke arah yang mereka inginkan. Alia sudah tidak ada di rumah itu, Reza tampak lebih mudah diarahkan, dan Lina perlahan berada di posisi yang semakin dekat dengan pusat perhatian. Namun kemenangan itu masih bersifat sementara, karena tidak satu pun dari mereka benar-benar memahami bahwa yang mereka anggap selesai, sebenarnya baru saja dimulai dari sisi yang berbeda. Awal rencana Alia. Di apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementara Alia, kesunyian bukan lagi sesuatu yang menekan, melainkan sesuatu yang ia gunakan untuk berpikir. Tidak ada lagi interupsi dari Sari, tidak ada tatapan curiga Reza, dan tidak ada suara-suara yang mencoba membentuk ulang kenyataan sesuai kepentingan mereka. Alia mulai membuka kembali semua yang selama ini ia simpan. Satu persatu dokumen dikeluarkan dari map tebal yang rapi. Sertifikat tanah, bukti kepemilikan rumah, perjanjian aset, hingga catatan transaksi yang selama ini tidak pernah ia anggap perlu untuk dipersoalkan. Semua tersusun jelas. Semua memiliki jejak yang tidak bisa dihapus dengan opini. Namun kali ini, Alia tidak hanya mengandalkan kepemilikan. Ia mulai mengumpulkan semuanya. Percakapan yang pernah terjadi. Pesan-pesan yang tidak pernah ia tanggapi secara emosional. Bukti sikap Sari yang melampaui batas, termasuk tekanan dan pengusiran yang dilakukan tanpa dasar yang sah. Bahkan perubahan sikap Reza yang selama ini lebih banyak dipengaruhi asumsi daripada fakta, ia catat dengan tenang. Bukan untuk membalas dengan emosi, tapi untuk memastikan kebenaran tidak lagi bisa dipelintir. Setiap malam, Alia menata ulang semuanya seperti menyusun potongan puzzle yang selama ini sengaja diabaikan. Ia tidak terburu-buru. Tidak ada rasa ingin segera menghancurkan siapapun. Yang ada hanya ketelitian yang semakin tajam. Di sisi lain, ia juga mulai memahami satu hal. Apa yang terjadi padanya bukan sekadar kesalahpahaman rumah tangga. Ada pola yang jelas. Bagaimana opini dibentuk, bagaimana keraguan ditanamkan, dan bagaimana seseorang bisa diusir tanpa pernah benar-benar didengar. Nama Sari muncul berulang kali dalam catatannya, bukan sebagai emosi, tetapi sebagai sumber tekanan yang konsisten. Lina pun tercatat, bukan karena kebencian, tetapi karena perannya dalam memperkuat cerita yang tidak pernah diverifikasi. Dan Reza, tertulis sebagai orang yang memilih percaya tanpa memastikan. Alia menutup map terakhir malam itu. Tangannya berhenti di atas meja, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia tidak sedang merencanakan balas dendam yang terburu-buru. Ia sedang menyusun kebenaran dalam bentuk yang tidak bisa dibantah lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah itu, Alia tidak merasa kehilangan kendali. Balik ke akar masalah. Semakin dalam Alia menelusuri semua bukti yang ia kumpulkan, semakin jelas pola yang sebelumnya tersembunyi di balik kekacauan itu.
Bukan sekadar kesalahpahaman antara suami dan istri, bukan pula konflik kecil yang membesar karena emosi. Ada alur yang lebih terarah di balik semuanya. Alia mulai menyusun ulang kejadian demi kejadian. Seperti membaca ulang cerita yang sudah ditulis orang lain untuk dirinya. Nama Sari muncul berulang kali di titik awal setiap masalah. Dari komentar pertama, dari bisikan yang disebarkan, hingga tuduhan yang akhirnya dianggap kebenaran. Namun di balik itu semua, ada satu benang yang menghubungkan banyak keputusan Sari, Lina. Lina tidak pernah terlihat sebagai pelaku utama. Ia tidak pernah mengucapkan tuduhan secara langsung, tidak pernah memaksa Reza mengambil keputusan. Tetapi dari setiap informasi yang ia sampaikan dengan hati-hati, dari setiap kalimat yang seolah netral namun mengarahkan, Alia mulai melihat bagaimana pengaruh itu bekerja. Sari percaya penuh pada Lina. Dan kepercayaan itulah yang menjadi pintu masuk bagi semua kesimpulan yang salah. Alia menemukan beberapa percakapan yang menunjukkan bagaimana Lina membingkai cerita tertentu kepada Sari, tidak dengan kebohongan terang-terangan, tetapi dengan pemilihan kata yang sengaja membuat situasi terlihat lebih buruk dari kenyataannya. Sari, yang sejak awal sudah dipenuhi kekhawatiran dan prasangka, menerima semua itu tanpa banyak mempertanyakan. Dari sana, semuanya berkembang. Keraguan Sari menjadi tuduhan. Tuduhan menjadi tekanan. Tekanan menjadi keputusan yang akhirnya menyeret Reza untuk menjauh, lalu mengusir Alia tanpa pernah benar-benar mendengarkan sisi ceritanya. Alia menatap catatan-catatan itu lama. Bukan dengan emosi yang meledak, tetapi dengan pemahaman yang semakin dalam tentang bagaimana sebuah hubungan bisa runtuh bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena rangkaian keyakinan yang salah arah. Yang paling jelas bagi Alia sekarang bukan lagi siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling dulu memutar arah kebenaran. Dan di titik itu, ia mulai melihat akar masalahnya dengan sangat jelas. Semuanya bermula dari kepercayaan Sari yang tidak pernah diuji, dan Lina yang tahu bagaimana mengarahkannya tanpa terlihat menyentuh langsung. Alia menutup catatannya perlahan. Kini ia tidak lagi hanya mengumpulkan bukti. Ia sudah mulai memahami bagaimana seluruh cerita itu benar-benar dibentuk dari awal. Peringatan yang diabaikan. Setelah semua potongan cerita itu mulai tersusun rapi di tangan Alia, ia mengambil satu keputusan sederhana, mencoba berbicara sekali lagi dengan Reza. Bukan untuk berdebat, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk meluruskan apa yang sudah terlalu jauh menyimpang. Alia mengirim pesan singkat terlebih dahulu. Tidak panjang, tidak emosional, hanya ajakan untuk bertemu dan berbicara langsung. Ia tahu percakapan seperti ini tidak bisa dilakukan lewat kata-kata pendek di layar. Namun tidak ada balasan. Beberapa jam kemudian, Alia mencoba menghubungi lagi. Kali ini lebih jelas, lebih tegas, bahwa ia memiliki hal penting yang perlu disampaikan. Hal yang bisa mengubah cara Reza melihat seluruh situasi yang selama ini terjadi. Tetapi panggilannya tidak dijawab. Tidak lama setelah itu, pesan dari Reza masuk. Singkat, dingin, dan tanpa ruang untuk diskusi. Aku rasa tidak perlu ada pertemuan lagi. Semua sudah selesai. Alia membaca kalimat itu tanpa ekspresi berlebihan. Bukan karena ia tidak merasa apa-apa, tetapi karena ia sudah mulai memahami pola yang sama berulang kali. Setiap usaha untuk menjelaskan selalu dianggap sebagai gangguan, bukan klarifikasi. Ia mencoba sekali lagi, mengirim pesan yang lebih hati-hati, menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk memaksa apapun, hanya ingin menunjukkan fakta yang mungkin belum pernah dilihat Reza secara utuh. Namun pesan itu tidak pernah benar-benar dibuka dengan niat untuk dipahami. Di sisi lain, Reza sudah terlalu jauh berada dalam versi cerita yang ia yakini. Setiap upaya Alia dianggap sebagai usaha untuk membenarkan diri, bukan sebagai kemungkinan adanya kebenaran lain. Sari tetap berada di belakang keyakinannya, dan Lina tetap menjadi suara yang tidak pernah terlihat memaksa, tetapi selalu menguatkan arah yang sama. Alia akhirnya berhenti mencoba menghubungi. Bukan karena ia menyerah pada kebenaran, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa peringatan tidak akan pernah didengar oleh orang yang sudah memilih untuk menutup telinga. Dan di saat itu, Alia memahami satu hal yang lebih dingin dari penolakan itu sendiri. Ada orang yang tidak menolak kebenaran karena tidak tahu, tetapi karena sudah terlalu yakin pada cerita yang salah. Langkah hukum dimulai. Setelah semua upaya komunikasi ditolak,
Alia tidak lagi mencoba membuka pintu yang sudah sengaja ditutup. Ia beralih dari penjelasan ke sesuatu yang jauh lebih tegas, kepastian hukum. Di meja kecil apartemennya, Alia menyusun seluruh dokumen yang sudah ia kumpulkan. Sertifikat tanah, bukti kepemilikan rumah, riwayat transaksi, hingga catatan kejadian yang menunjukkan bagaimana ia dikeluarkan dari rumah tersebut tanpa dasar yang sah. Semua ia susun rapi, bukan sebagai luapan emosi, tetapi sebagai struktur fakta yang tidak bisa diperdebatkan. Keesokan harinya, Alia menemui seorang penasihat hukum. Ia tidak banyak bercerita dengan nada emosional. Ia hanya menyerahkan berkas-berkas itu satu persatu, menjelaskan kronologi secara runtut, tanpa melewatkan detail penting. Dari sana, situasinya mulai berubah bentuk. Apa yang selama ini dianggap keputusan keluarga, mulai terlihat dalam kacamata hukum sebagai tindakan yang perlu ditinjau ulang. Status kepemilikan yang jelas, pengusiran tanpa kesepakatan, serta penggunaan properti tanpa hak penuh mulai menjadi dasar analisis yang lebih serius. Alia tidak terburu-buru. Ia tidak ingin membalas dengan cara yang sama seperti mereka yang mengusirnya tanpa mendengar. Ia ingin semua berjalan melalui jalur yang benar, tanpa teriakan, tanpa asumsi, tanpa manipulasi. Di sisi lain, Reza dan Sari masih menjalani hari mereka seolah semuanya sudah selesai. Rumah itu masih mereka tempati, Lina masih berada di sekitar Reza, dan keyakinan bahwa Alia sudah pergi untuk selamanya masih terasa aman bagi mereka. Namun di balik ketenangan semu itu, langkah pertama sudah dimulai. Surat-surat resmi mulai disiapkan. Proses verifikasi kepemilikan mulai berjalan. Dan pihak-pihak yang sebelumnya mengabaikan kebenaran, perlahan akan dipaksa untuk melihat ulang apa yang selama ini mereka anggap sudah pasti. Alia menatap dokumen terakhir yang ia tanda tangani malam itu. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kepuasan berlebihan. Hanya satu hal yang jelas di pikirannya. Sekarang, kebenaran tidak lagi bergantung pada siapa yang paling keras berbicara, tetapi pada apa yang tercatat secara sah dan tidak bisa dihapus oleh siapapun. Kehilangan perlindungan. Hari itu dimulai seperti biasa di rumah yang selama ini mereka anggap milik sendiri. Sari masih berjalan dengan percaya diri di ruang tengah, sementara Reza duduk di meja makan dengan wajah yang mulai lelah oleh pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Lina sesekali hadir, memberi kesan bahwa hidup Reza perlahan kembali stabil. Namun ketenangan itu runtuh ketika sebuah surat resmi datang. Reza yang pertama kali menerimanya. Tangannya sempat ragu sebelum membuka amplop itu. Sari yang melihatnya langsung ikut mendekat, sementara Lina hanya diam, memperhatikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Saat isi surat itu terbaca, suasana berubah seketika. Kepemilikan rumah, status tanah, dan penegasan hukum bahwa properti yang mereka tinggali selama ini bukan atas nama Reza maupun Sari, melainkan Alia. Sari langsung menegang. Ini tidak mungkin, ucapnya cepat, seolah menolak kenyataan sebelum benar-benar memahaminya. Rumah ini, kita yang tinggal di sini. Kita yang mengurus semuanya. Reza tidak langsung menjawab. Matanya bergerak membaca ulang kalimat demi kalimat, mencari celah yang bisa membantahnya, tapi tidak ada ruang untuk tafsir lain. Semuanya tertulis jelas, formal, dan sah. Untuk pertama kalinya, keyakinan yang mereka bangun tanpa dasar mulai retak di hadapan dokumen yang tidak bisa diperdebatkan. Lina yang biasanya tenang, kali ini juga terlihat berubah. Tidak banyak bicara. Hanya menurunkan pandangannya sesaat, seperti menyadari arah situasi yang mulai tidak bisa dikendalikan lagi. Sari mulai panik, suaranya naik. Dia pasti sengaja. Ini cuma cara dia balas dendam. Namun Reza tetap diam. Bukan karena setuju, tapi karena mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih berat. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memastikan kebenaran, hanya mengikuti alur cerita yang diberikan kepadanya. Surat itu bukan hanya tentang kepemilikan rumah. Itu adalah pengingat bahwa semua keputusan yang mereka buat selama ini berdiri di atas sesuatu yang mereka tidak pahami sepenuhnya. Dan yang paling menyakitkan, semua itu sudah terlambat untuk dibatalkan dengan penyesalan. Di luar rumah, langkah hukum Alia sudah bergerak. Di dalam rumah, yang tersisa hanyalah orang-orang yang mulai kehilangan pegangan pada sesuatu yang selama ini mereka anggap aman. Dan untuk pertama kalinya,
Reza dan Sari benar-benar merasakan. Rumah yang mereka kira milik mereka, ternyata hanya perlindungan sementara yang sekarang sudah ditarik kembali oleh kebenaran. Kejatuhan perlahan. Setelah surat itu datang, rumah yang selama ini mereka tinggali mulai terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tetapi karena cara mereka memandangnya tidak lagi sama. Setiap sudut kini seperti memiliki makna baru, bahwa semuanya berdiri di atas kepemilikan yang bukan milik mereka. Dan dari titik itu, kejatuhan mereka dimulai, perlahan, tapi pasti. Awalnya Reza mengira semuanya hanya soal salah paham administratif. Ia mencoba tetap bekerja seperti biasa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan percakapan atau kompromi. Namun kenyataan tidak berjalan seperti harapannya. Akses terhadap beberapa aset mulai dibatasi. Reza menerima kabar bahwa pengelolaan tertentu yang sebelumnya ia anggap bebas ternyata terikat pada kepemilikan utama yang sah. Beberapa keputusan keuangan yang dulu ia anggap wajar kini tidak lagi bisa dilakukan tanpa persetujuan yang jelas. Sari yang mendengar itu langsung bereaksi lebih keras. "Ini pasti ada yang sengaja mengatur semuanya supaya kita jatuh," katanya dengan suara tinggi, seolah marah pada keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Namun kali ini, kemarahan itu tidak lagi punya tempat untuk berdiri dengan kuat. Di kantor, Reza mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Beberapa proyek yang dulu ia pegang mulai dialihkan. Bukan karena konflik pribadi secara langsung, tetapi karena struktur legal dan kepemilikan yang mulai diperiksa ulang setelah munculnya sengketa. Ia mulai kehilangan ruang gerak. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan, tanda tangan, izin penggunaan, dan akses administratif, mulai menjadi penghalang. Setiap langkah terasa harus diperhitungkan ulang. Sementara itu, Lina yang sebelumnya selalu berada di sisi Reza mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak menjauh secara terang-terangan, tetapi juga tidak lagi sekuat dulu dalam memberikan dukungan. Ada jarak yang tidak diucapkan, tetapi terasa. Reza mulai menyadari satu hal yang tidak nyaman. Orang-orang yang dulu terasa berada di sisinya, kini tidak lagi sepenuhnya bisa diandalkan ketika keadaan mulai berubah. Di rumah, situasi tidak lebih baik. Sari yang biasanya mengatur segalanya kini mulai kehilangan kendali atas banyak hal kecil. Beberapa fasilitas yang dulu ia gunakan dengan bebas mulai dibatasi. Bahkan keputusan sederhana terkait rumah itu kini harus menunggu penjelasan hukum lebih lanjut. Setiap pembatasan baru membuatnya semakin gelisah. "Ini rumah kita," ulang Sari berkali-kali, seolah kata-kata itu bisa mengubah kenyataan yang sudah tertulis secara hukum. Namun kenyataan tidak berubah hanya karena diulang. Reza mulai lebih sering diam. Ia tidak lagi membantah Sari, tetapi juga tidak lagi mampu memberikan kepastian yang dulu bisa ia ucapkan dengan percaya diri. Dalam diamnya, ada sesuatu yang mulai runtuh, bukan hanya posisi, tetapi juga keyakinan. Hari demi hari, hal-hal yang dulu mereka anggap milik mereka mulai terlepas satu persatu. Akses dibatasi, keputusan ditolak, dan ruang gerak semakin menyempit. Bukan karena satu pukulan besar yang menghancurkan semuanya sekaligus, tetapi karena serangkaian perubahan kecil yang terus menumpuk tanpa bisa mereka hentikan. Dan di tengah semuanya, satu kebenaran mulai terasa semakin jelas bagi mereka. Apa yang mereka anggap stabil selama ini, ternyata hanya bertahan selama tidak ada yang benar-benar mempertanyakan dasarnya. Sekarang, semuanya sedang dipertanyakan. Dan mereka tidak lagi berada di posisi untuk mengendalikan arah kejatuhan itu. Hidup berbalik. Hari itu tidak ada lagi negosiasi yang bisa ditunda. Tidak ada lagi ruang untuk alasan, pembelaan, atau keyakinan lama yang selama ini mereka pegang. Keputusan hukum sudah berjalan. Dan mereka harus keluar. Reza berdiri di dalam rumah itu untuk terakhir kalinya dengan cara yang berbeda dari saat pertama ia merasa memiliki semuanya. Tidak ada rasa kuasa, tidak ada keyakinan bahwa ia bisa mengatur keadaan. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa semua yang ia anggap stabil ternyata tidak pernah benar-benar berada di tangannya. Sari berjalan mondar-mandir, tangannya gemetar menahan emosi yang tidak lagi punya arah. "Ini tidak masuk akal, ini rumah kita," ulangnya, tapi suaranya kali ini terdengar kosong, seperti kalimat yang kehilangan kekuatan untuk meyakinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri.
Namun kenyataan tidak menunggu mereka siap. Barang-barang mereka mulai dikeluarkan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan prosedur yang dingin dan pasti. Setiap benda yang dipindahkan terasa seperti penanda bahwa satu bagian dari hidup mereka sedang dicabut perlahan. Reza tidak banyak bicara. Ia hanya mengikuti, membawa beberapa barang pribadi yang tersisa, sementara pikirannya mencoba mencari titik di mana semuanya mulai salah, dan ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sari berjalan keluar lebih dulu. Langkahnya cepat tapi tidak lagi tegak seperti dulu. Di luar rumah, ia berhenti sejenak, menatap bangunan itu lama, seolah masih menunggu sesuatu berubah di detik terakhir. Namun tidak ada yang berubah. Rumah itu tetap berdiri. Tenang. Tidak peduli. Dan mereka tidak lagi menjadi bagian darinya. Lina tidak terlihat di hari itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada perpisahan yang jelas. Hanya ketidakhadiran yang semakin mempertegas bahwa posisi yang dulu terasa dekat ternyata tidak pernah benar-benar aman. Reza dan Sari akhirnya harus menghadapi dunia luar tanpa tempat yang mereka anggap sebagai dasar kehidupan mereka sebelumnya. Malam itu, mereka berada di tempat sementara yang jauh lebih sederhana dari apa yang pernah mereka miliki. Tidak ada kemewahan, tidak ada ruang besar, tidak ada rasa memiliki. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Sari akhirnya duduk, bukan lagi dengan amarah, tetapi dengan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Kenapa ini bisa terjadi? Katanya pelan. Lebih seperti pertanyaan pada dirinya sendiri daripada pada siapapun. Reza tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi punya jawaban yang bisa ia percaya sepenuhnya. Dan di tengah keheningan itu, satu kenyataan akhirnya benar-benar mereka hadapi. Hidup yang dulu mereka kira mereka kendalikan, ternyata selama ini hanya menunggu waktu untuk berbalik arah. Alia berdiri sendiri. Hari-hari setelah semuanya selesai tidak diisi Alia dengan perayaan atau euforia. Tidak ada langkah penuh emosi untuk memastikan siapa yang kalah atau siapa yang menang. Yang ada hanya ketenangan yang perlahan kembali membentuk hidupnya seperti semula. Atau mungkin lebih tepatnya, membentuk hidup yang baru. Alia kembali ke ritme yang lebih stabil. Bukan karena ia melupakan apa yang terjadi, tetapi karena ia tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan langkahnya. Rumah yang dulu menjadi sumber luka kini sudah berada dalam jalur hukum yang jelas. Semua keputusan telah berjalan sesuai prosesnya, tanpa campur tangan emosi, tanpa teriakan, tanpa manipulasi cerita. Hanya fakta yang berbicara. Dan untuk Alia, itu sudah cukup. Ia tidak pernah mencari untuk menghancurkan siapapun. Ia hanya memastikan bahwa apa yang benar tidak bisa dihapus oleh prasangka atau tekanan. Di apartemennya, Alia menjalani hari dengan tenang. Pekerjaannya kembali ia fokuskan, hidupnya kembali ia tata dengan sederhana. Tidak ada lagi suara yang merendahkan, tidak ada tatapan yang meragukan tanpa alasan, tidak ada lagi lingkungan yang membuatnya harus terus membuktikan dirinya. Sesekali, ingatan tentang Reza, Sari, dan Lina masih muncul. Bukan sebagai luka yang terbuka, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang telah selesai. Alia tidak lagi mencari penjelasan dari mereka, karena ia sudah menemukan satu hal yang lebih penting, kejelasan dari dirinya sendiri. Ia belajar bahwa tidak semua penolakan perlu dibalas dengan kemarahan. Tidak semua fitnah perlu dilawan dengan suara yang lebih keras. Terkadang, cukup dengan berdiri diam di atas kebenaran sampai waktu sendiri yang memperlihatkan semuanya. Alia menatap keluar jendela suatu sore. Hidup di luar sana berjalan seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sedang dikejar oleh apapun. Tidak ada lagi pembuktian yang harus ia perjuangkan di depan orang yang salah. Tidak ada lagi ruang yang harus ia rebut kembali. Hanya hidupnya sendiri, yang kini benar-benar berada di tangannya. Dan di sana, Alia akhirnya benar-benar berdiri sendiri.